Kidul, daerah di pesisir selatan Pulau Jawa ini memiliki ragam aktivitas yang sangat menarik untuk diikuti. Petualangan saya kali ini akan mengikuti aktivitas nelayan Gunung Kidul dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Musim hujan gini malah menjadi berkah buat para nelayan karena ini lagi musim lobster ya Pak ya? Ya. Kita sekarang mau tarik jaring yang udah dipasang dari kemarin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak jauh dari bibir pantai, kami pun sudah sampai pada titik yang dituju untuk mengambil jaring yang dipasang kemarin. Kita udah sampai tepat di sarang lobster. Dan jaraknya itu ternyata nggak terlalu jauh dari darat, cuma sekitar 100 sampai 200 meter. Nih, bapaknya udah mulai narik. Ternyata berat banget. Sampai tuh. Keluarin tenaga ekstra. Itu alguju. Ah, pantesan. Ada batunya ya? Nelayan Gunung Kidul memasang jaring yang dikasih umpan pada sore hari. Dan pada pagi hari, jaring-jaring tersebut mereka ambil kembali dengan harapan mendapatkan hasil yang melimpah. Ternyata nggak gampang, kirain tinggal panen-panen aja Pak. Aduh, tuh. Hujan dan gelombang yang tinggi menjadi tantangan sendiri buat saya. Ini merupakan pengalaman pertama bagi saya merasakan ombak pantai selatan. Perut saya terasa dikocok-kocok. Aduh, mabok, gelombangnya tinggi nih. Selain gelombangnya yang besar, ternyata nariknya nih berat banget nih. Tadi cuma ngeliatin bapak doang keberatan. Oh, dapat lobster. Wah, dapet! Akhirnya dapet lobster. Wow, kebayangkan kenapa harga lobster tuh mahal banget? Karena dapetinnya susah. Hasil tangkapan sudah mulai didapat. Saya pun semakin semangat untuk mengambil jaring-jaring lainnya. Dapet lagi. Ini jenisnya apa, Pak? Batu. Lobster batu. Lobster batu. Wow. Dapat beberapa tapi nggak semuanya hidup. Kenapa nih Pak kok mati? Oh, dimakan ya? Makan binatang. Oh, dimakan binatang. Iya. Terdapat 6 jenis lobster di perairan Gunung Kidul, yakni jenis batu, pasir, Pakistan, bambu, batik, dan mutiara. Meskipun memiliki nilai ekonomis tinggi, lobster batu cenderung lebih murah dari jenis lobster lainnya. Harga di nelayan jenis batu Rp350.000 per kilonya. Sementara yang paling mahal jenis mutiara. Per kilonya mencapai Rp900.000. Ya sama nih sama si bapak nih. Aduh, dapet Pak. Wow. Besar banget yang ini nih. Ini dapat 3. Dapat 3. Ada satu yang gede banget nih. Ini ukurannya berapa ons, Pak? Ini sekitaran 5 on sampai 6 on. Oh, besar ya? Iya. Tapi kata bapaknya ada yang lebih besar lagi. Iya, itu ada yang 1 kilo lebih. Tapi ini kan yang paling besar untuk hari ini tangkapan sekitar ini. Setelah semua jaring sudah diangkat, kami pun segera mendarat. Sampai di darat, lobster-lobster ini segera ditimbang di pengepul. Nih, hasil yang kita dapetin tadi, begitu sampai darat langsung ditimbang. Ini baru sebagian tuh, masih ada tuh di ember. Hasil yang didapatkan hari ini pun lumayan. Pak Rujiman dan timnya mendapatkan 7 kg lobster. Namun hasil ini bukanlah yang maksimal. Saat musim lobster seperti ini, Pak Rujiman pernah mendapatkan 30 kg lobster dalam sehari. Wow, ini kaki-kakinya tuh kayak laba-laba. Ini yang paling besar nih, iya Pak ya? Dapatnya hari ini paling besar, tapi ada yang lebih besar lagi. Iya. Oke, langsung timbang ya Pak. Ya. Ini 800 gram. 800 gram ya? Ya. Oke,
Oke, sekarang kita mau olah lobsternya karena saya udah lapar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menikmati sajian istimewa di tepi pantai menambah seru petualangan saya. Daging lobster yang mempunyai cita rasa lezat ini tak perlu banyak bumbu dalam mengolahnya. Sekarang saya sama Mas Trom mau olah lobsternya. Pada dasarnya kalau kita mau ngolah seafood, itu tuh nggak usah ribet-ribet bumbunya. Apalagi kalau seafoodnya tuh nggak amis kayak lobster ini nih. Kata Mas Tro, ini tuh bisa dimakan langsung. Kan saya jadi penasaran ya. Cobain ya, Mas. Ya. Kasih jeruk dulu. Enak, Mas. Manis. Manis. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, lobster merupakan makanan mewah karena harganya yang cukup mahal. Nih, nggak nyampe 5 menit, udah mateng. Ya nggak mateng banget sih, setengah mateng ya. Karena aku penasaran, yang setengah mateng tuh kayak apa. Yuk, Mas. Enak. Manis ya? Manis banget. Terus tekstur dari dagingnya ini juicy banget. Enak, Mas, ternyata. Menggoda banget ya, Mas. Enak tenan. Lobster memiliki kandungan gizi yang tinggi, namun kandungan kolesterolnya sangat tinggi, sehingga tidak baik bagi tubuh bila dikonsumsi secara berlebihan. Tadi kita udah hujan-hujanan di atas kapal, kelaparan, kedinginan. Terus sekarang kita bakar lobster pakai kayu gini, anget-anget. Wah, enak tenan ya, Mas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di daerah Kars Jogja ini masih berlanjut. Bersama warga Tepus Gunung Kidul, ada aktivitas menantang yang tak boleh dilewatkan. Tahun baru, petualangan baru, saya masih mengeksplor kekayaan Indonesia yang nggak ada habisnya. Dan sekarang saya berada di Gunung Kidul mau cari Ratu Lebah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyaknya gunung batu di daerah Gunung Kidul menjadikan berkah tersendiri bagi para pencari lebah madu. Nah, sekarang kita udah berada tepat di depan sarang lebahnya. Tapi kita tetap harus pakai pengaman dulu. Selain di hutan, lebah madu juga banyak ditemui di bebatuan. Bersama koloninya, mereka membuat sarang di celah-celah batu. Sebenarnya lebah jenis ini tuh nggak seganas lebah yang lainnya, tapi tetap aja dia bisa nyengat ya, Mas. Mencari ratu lebah tidaklah mudah. Kita harus mencarinya di antara ribuan lebah dalam satu sarang. Nah, ini dikasih merang dulu, terus merangnya dibakar biar koloninya pada terbang. Saat asap sudah memenuhi seluruh celah bebatuan, lebah-lebah menjadi terganggu dan mulai berterbangan. Jadi yang diasepin tuh ada dua, yang di depan sarangnya sama di dalam sarangnya. Cuaca kurang mendukung. Hujan turun di saat kita belum menemukan ratu lebahnya. Saat seperti inilah lebah bisa berubah menjadi agresif. Oh, aduh gimana dong, hujan. Gak baik katanya, gak susah ya Mas ya dia keluarnya ya. Waduh. Selain mencari pimpinan koloni lebah, Mas Heru juga mengambil madunya. Namun kali ini belum rezekinya, karena madu yang dihasilkan lebah masih sedikit. Nggak ada madunya tuh, madunya dikit banget. Karena kalau musim hujan, biasanya madunya tuh dimakan sama mereka, sama lebah-lebahnya. Karena madu itu merupakan cadangan makanan. Itu lebih besar, Mas. Wih.
Yang saya bilang tadi tuh memanjang ke atas tuh yang ini nih. Mas, disengat. Udah pakai sarung tangan ternyata tembus juga. Wow. Dan kalau disengat itu nggak boleh bikin gerakan mendadak, harus tetap tenang. Tapi yang namanya refleks ya wis lah ya Mas. Dari tadi lewat-lewat di depan mata nih loh. Coba Mas saya bersihin. Sambil saya lihat, mana tahu ada kan ratunya. Ini harus pelan-pelan banget, pokoknya alon-alon ya Mas ya. Usaha kami pun berhasil. Di sarang yang terakhir, ratu lebah berhasil kami temukan. Udah ketemu Mas? Wih, udah ketemu akhirnya. Ratunya tuh ada di sarang yang paling atas, yang terakhir tuh. Sarangnya paling kecil malahan ya. Coba lihat sarangnya, tuh paling kecil. Dalam satu koloni lebah hanya terdapat satu ratu. Ratu lebah inilah yang menelurkan ribuan telur dan hidupnya paling lama. Nah, ini dimasukin ke tempat ini supaya nggak kegencet ya Mas ya. Biar nggak mati. Tuh. Bedanya tipis ya, ini bener-bener harus jeli banget ya Mas ya. Nih, jadi ratunya ditempelin di daun. Daunnya boleh apa aja ya Mas ya. Tapi kita di sini adanya daun jati, ya wis pakai daun jati. Terus koloninya dipindahkan ke daun jati ini biar dekat sama ratunya ya. Koloni lebah akan mengikuti kemanapun ratunya pergi. Apabila ratu mereka meninggalkan sarang, satu koloninya pun ikut pergi mengikuti ratu lebah. Jadi koloninya dikasih ke sini sebagian buat pancingan koloni yang lainnya biar pada ngikut ke sini. Ini berapa lama nih Mas nunggunya? Setengah jam ya. Lebah ini jenisnya tuh Apis mellifera dan ini menjadi favorit para peternak lebah karena jenis ini tuh mereka pekerja keras dibanding lebah jenis lainnya. Makanya hasil madunya tuh lebih banyak ya. Udah cukup ya Mas ya, koloninya segini aja ya. Sekarang kita mau pindahin koloni dan ratu lebahnya ke glodokan. Pemindahan ratu lebah beserta koloninya ini harus dilakukan dengan hati-hati agar lebah tidak terganggu dan berubah menjadi agresif. Mas Heru Mas, sudah dipindahin. mempersiapkan tempat agar lebah-lebah ini bisa dibudidaya. Oh, jadi kalau dibudidaya itu ratu lebahnya tetap di dalam jaring sini nih. Dia nggak akan mati karena ada jaring-jaring ya Mas ya. Ada ventilasi udara. Oke, ini setelah dipindahkan ke glodokan, dia akan membuat sarang baru dan akan menghasilkan madu. Itu kira-kira berapa lama Mas mereka bisa menghasilkan madu? Ya 5 bulan sampai 6 bulan. Dan hasilnya tuh bisa sampai 30 kg. 30 kg sampai 60 kg per koloni per tahun. Banyak banget ya Mas ya. Meskipun sarangnya ini nggak ada madunya, tapi jangan salah, sarang ini masih bisa diolah jadi makanan yang enak tenan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini, bersama ibu-ibu, saya akan memanfaatkan sarang lebah menjadi kuliner yang lezat. Setelah tadi hujan-hujanan, terus disengat sama lebah, sekarang waktunya masak. Nih, sarang lebah. Biasanya sarang lebah itu diolah jadi botok. Tapi kalau di sini kita olah jadi apa Bu? Gembrot. Gembrot. Ayo kita masak. Selain menggunakan kelapa muda, bumbu-bumbunya pun cukup sederhana. Hanya bawang merah, bawang putih, ketumbar, daun jeruk, serta daun prasman untuk penyedap rasanya. Setelah bumbu dihaluskan, sarang lebah dicampur jadi satu dan kemudian dibungkus daun pisang.
Oke, gembrotnya udah dibungkus daun pisang ya. Merucut. Waktunya kita kukus. Udah mendidih, Bu? Udah, ini udah siap airnya. Udah siap. Oke. Tak menunggu waktu lama, gembrot pun matang. Itu soalnya udah beberapa hari, Bu. Udah matang ini, Bu? Udah sih Mbak, kayaknya cobain dulu. Aromanya, rempahnya tuh wangi banget. Ayo, Bu. Wah, ada yang ngebuka juga tuh. Diangkat, Mbak. Oke. Panas. Ayo, Bu, makan. Enak tenan. Teksturnya lembut, rasanya gurih dan juga manis. Mengkonsumsi sarang lebah juga tak kalah baiknya dengan madu. Sarang lebah ini memiliki banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Selain itu, sarang lebah juga mengandung karbohidrat dan juga antioksidan. Satu pengalaman baru yang saya dapatkan di daerah yang istimewa ini nih, yaitu kulinernya yang unik-unik. Dan saya akan terus mengeksplor daerah-daerah lainnya untuk cobain kulinernya yang unik juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.